Bagaimanakah keadaan kita hari ini sebagai umat? Saya dan antum semuanya wajib bersyukur kepada Allah atas keadaan umat hari ini. Dalam banyak hal kita mengalami kemajuan yang tidak boleh kita kemudian merasa lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemajuan-kemajuan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibu saya terpaksa harus keluar dari kuliahnya karena pakai jilbab. Itu zaman itu terasa sekali. Yang sekarang ke kampus kalau nggak pakai jilbab malu sendiri. Beda banget kan? Beda banget zaman itu dengan zaman ini. Dalam soal itu betapa kemudian kita sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Ini satu contoh saja. Di luar-luar itu hal-hal yang lain. Tadi ngomong kayak saya tadi, kalau zaman kira-kira kira-kira berapa tahun yang lalu ya? Katakan lebih jauh, zaman Orde Lama dan kemudian banyak aparatur pemerintahannya dari PKI dulu. Pulang hilang itu ustadznya. Jadi ada cerita tentang Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang, bapaknya Gusmus. Di keluarga Gusmus termasuk yang tidak kreatif dalam memberi nama. Gusmus punya anak namanya Mustafa Bisri, Bisri Mustafa. Nama beliau Mustafa Bisri, nama bapaknya Bisri Mustafa. Nah, Mas Sofa putranya itu Bisri Mustafa bin Mustafa Bisri bin Bisri Mustafa ini pernah ditangkap polisi Yordania karena paspornya aneh. Nama Bisri Mustafa bin Mustafa Bisri, alamat Jalan Kiai Haji Bisri Mustafa, nomor 1 Rembang. Karena kakeknya pahlawan sehingga jadi nama jalan kan gitu. Nah, yang pahlawan ini Kiai Bisri Mustafa itu satu saat diundang ceramah sampai tempat izin ceramah nggak keluar. Aparat-aparat menjaga. Ini gimana ini? Sudah panitia pucat pasi. Loh gimana ini Pak Kiai, nggak boleh ceramah. Kiai Bisri Mustafa kemudian senyum, mengatakan coba tanya ke Pak Polisi dan Pak Tentara. Kalau berdoa boleh enggak? Oh cuma berdoa? Boleh, kalau cuma berdoa boleh. Akhirnya beliau naik mimbar, mimpin doa. Doanya, ya Allah yang maha pengampun, maha penyayang, kami ini semua hari ini Engkau tahu, sedang taklim ya Allah. Kami ingin mengambil ilmu dari para ulama kami, memuliakan para pahlawan kami. Kemudian ya Allah, semua janjiannya ceramah gitu. Cuman pakai ya Allah, ya Allah. Itu 2,5 jam. Jadi itu ceramah, cuman pakai ya Allah gitu ya. Karena tadi yang diizinkan adalah berdoa. Kalau berdoa boleh enggak? Boleh berdoa. Jadi 2,5 jam ya Allah, tapi sebenarnya ceramah. Ini cerdasnya ulama zaman dulu menghadapi berbagai macam situasi yang tidak mudah. Saya kira satu, kita harus banyak bersyukur keadaan hari ini ada banyak lebih baik daripada keadaan zaman kakek saya. Yang kakek saya masuk daftar dibunuh oleh PKI tahun 65 di Yogyakarta, gitu. Jauh lebih enak zaman ibu saya daripada zaman ibu saya. Yang ibu saya harus keluar dari kampus karena pakai jilbab. Ini zaman yang jauh lebih enak daripada itu. Tapi sesungguhnya zaman yang enak melahirkan generasi yang lemah. Ini yang tidak boleh. Kita harus merasa bahwa zaman ini zaman yang berat. Satu, bersyukur kepada Allah, zaman ini sudah nikmat. Tapi kita harus merasa zaman ini zaman yang berat. Karena itu kita ingin melahirkan generasi-generasi pejuang, generasi-generasi tangguh, generasi-generasi yang melakukan berbagai macam terobosan untuk melakukan dakwah. Dan dakwah ini nggak harus kayak Salim Afilah yang cuap-cuap ceramah, berbusa-busa, nyemprot ke sana kemari, itu enggak. Dakwah itu begitu luar biasanya. Saya sepekan yang lalu bersama Mas Koja ini takziah ke satu tempat. Dr. Siti Samsiah namanya yang meninggal, usianya 53 tahun. Suaminya Dr. Rahman Sudiyo meninggal setahun yang lalu, usianya 43 tahun. Jadi selisih usia mereka itu sekitar 9-10 tahun. Bu Siti Samsiah ini dosen teknik kimia UGM. Pak Rahman Sudiyo dulu adalah mahasiswanya. Nah, ketika Bu Siti Samsiah itu sudah S3 sampai ke Australia, lalu balik ngajar ke UGM. Bayangkan sudah S3 di Australia, pulang ke UGM ngajar. Manalah orang yang kemudian, manalah lelaki zaman itu yang kemudian kuat hatinya untuk melamar seorang gadis S3 yang dosen UGM. Tidak banyak yang punya mental kuat
untuk melamar Bu Siti Samsiah. Tapi ada satu mahasiswanya, Rahman Sudyo, yang kemudian dia bismillah diniati. Lalu mereka menikah. Ketika mereka menikah, Rahman Sudyo lulus, kemudian dapat beasiswa ke Swedia. Istrinya ini, yang doktornya lebih senior, mendampingi suami yang baru lulus S1 untuk S2 dan S3 di Swedia. Maka pembimbingnya di Swedia geleng-geleng kepala. Kamu sudah doktor S1, S2, S3, summa cum laude di Australia, kesini jadi ibu rumah tangga, dampingi suamimu yang baru mau studi S2. Are you kidding? Kata dia. Kamu bercanda ya? Ini kesempatan kamu riset di sana, di sini, di seluruh dunia, keliling seluruh dunia untuk kemudian berkiprah. Lah kok di rumah ngomong anak, nyuciin baju suami, masak gitu. 4 tahun. Oh, saya lupa menyampaikan. Bu Siti Samsiah ini saya lupa. Dia S2 2 tahun, kemudian tambah 1 tahun langsung dikonversi jadi S3. Karena saking jeniusnya. Pada zaman itu karena saking jeniusnya di Australia, di Melbourne University. Kemudian ketika di Swedia ini dia tanya, kamu serius? Tapi kemudian dosennya ini sering datang ke, dosen pembimbingnya Pak Rahman ini sering datang ke apartemen mereka, ngobrol, terus dimasakkan masakan Indonesia, seneng gitu ya, bertukar pikiran. Kemudian dosennya ini ngaku, saya baru kali ini ketemu orang Muslim yang pinter kayak kalian. Kenapa? Di Swedia zaman itu Muslim itu identik dengan apa? Mereka adalah pencari suaka, datang gitu ya, berpura-pura miskin, ngambil jatah, karena negara-negara Skandinavia ini sosialis gitu ya, dalam soal kemakmuran, welfare state-nya itu sosialis gitu ya, sehingga mereka dapat tunjangan, itu nggak kerja itu dapat berbagai macam tunjangan dari negara. Banyak Muslim itu mentalnya kayak begitu, tapi Muslim mandiri, pinter, jenius, dan kemudian kehidupan rumah tangganya bahagia kayak kalian gitu ya, padahal usia antar jeda pernikahan kalian itu jauh, istrinya lebih tua 10 tahun daripada suaminya. Dia geleng-geleng kepala, kalian itu hidup dengan apa? Kata suami istri ini hidup dengan iman. Ya iman itu begini, meyakinkan sekali. Sampai dosennya itu kemudian akhirnya ngaku, saya itu dulu juga Muslim. Bukan dulu sih, saya merasa tetap Muslim, cuma tidak praktis lagi. Saya kecewa dengan semua Muslim saudara saya. Kata Bu Samsiah sama Pak Rahman, Pak, kalau mau ketemu Muslim yang lebih hebat daripada kami, jenius-jenius, pinter-pinter, baik-baik karakternya, ayo datang ke Indonesia. Datang, diajak ke UGM, Fakultas Teknik UGM, 89% mahasiswi muslimahnya pakai jilbab, gitu kan? Jadi dia lihat di lab gitu ya, mahasiswa-mahasiswi tekun-tekun gitu ya, bikin riset ini macam-macam. Waktu sholat tiba mereka bergegas ke musola kampus gitu. Geleng-geleng kepala, kemudian saya merasa harus syahadat ulang di sini. Dosennya ini. Lalu kemudian benar-benar syahadat ulang di UGM. Mohon maaf tidak terjadi di Bandung ini, tidak apa-apa ya. Pulang kemudian dia ke Swedia, dia kerahkan semua jaringannya membantu. Apa sih Rahman sama Samsiah ini yang dia lakukan? Ternyata Rahman sama Samsiah bikin sekolah, namanya SDIT Lukman Hakim Internasional. Dia ambil British Curriculum dipadu dengan seorang konsultan sangat ahli, namanya Diana Setiawati, doktor psikologi yang sampai dapat penghargaan dari pemerintah federal Australia karena riset-risetnya di bidang PAUD, di bidang pendidikan anak di Australia. Ngajarnya juga di UGM, mohon maaf tidak ngajar di sini. Itu di psikologi UGM, Dr. Diana Setiawati. Sekolah ini dengan luar biasa dikunjungi oleh rombongan dosen-dosen temannya, profesor pembimbingnya Pak Rahman ini. Datang ke sana ngelihat, guru-gurunya bahasa Inggrisnya casis gitu. Visi misinya dari tukang kebun sampai kepala sekolah sama. Kata mereka ini, hai, sekolah macam apa ini? Akhirnya kemudian program pertukaran, program misi-misi, kemudian beasiswa-beasiswa berdatangan karena jejaring ini. Dari Australia sampai Swedia bergerak
untuk kemudian memajukan sekolah dasar Islam terpadu Luqman Al-Hakim Internasional itu. Hilma Mumtazah Fillah bin Salim Afillah sekolah di situ. Jadi ini dakwah itu ternyata as simple as that, melakukan satu perubahan yang luar biasa. Jadi saya mohon doa kepada antum semuanya. Saya juga ingin meloncat dalam ikhtiar-ikhtiar dakwah ini. Pertengahan Januari, mohon doa antum, saya terjadwal presentasi di Istanbul untuk program rancangan Sister City Yogyakarta Fatih Belediyesi Istanbul. Jadi nanti ada Kementerian Kebudayaan Turki, kemudian Turkish National Heritage, perusahaan yang menaungi berbagai heritage nasionalnya Turki, dan juga ada Wali Kota Fatih Belediyesi, kemudian ada Youth, AKP Youth, jadi generasi muda AKP yang akan kita kelitikin supaya nanti jangan sampai kita doang yang banyak berkunjung ke Turki, tapi pemuda-pemuda Turki studinya ke sini, pemuda-pemuda Turki itu berwisatanya ke sini gitu ya. Kita akan lobby itu, proyek bersama kita adalah pembangunan sebuah museum kebudayaan Ottoman Mataram, insya Allah di Yogyakarta. Di situs kita rencanakan di situs bekas Keraton Sultan Agung Hanyokrokusumo yang sangat Turkish oriented itu, yang sangat Ottoman oriented itu. Jadi saya juga sedang menulis satu karya tentang hubungan Turki Nusantara yang nanti akan dipresentasikan di Istanbul itu, karena kemarin pendekatan politik agak susah kita memang dengan orang Turki, mereka tersinggung. Gara-garanya apa? Wali Kota Yogyakarta saat itu Pak Haryadi Suyuti ketika mengajukan proposal itu minta museum mini peradaban Islam di Taman Pintar Yogyakarta. Nilai proyeknya cuma sekian M begitu. Turkinya tersinggung. Ya kita biasanya mainnya puluhan T, ratusan T, disuruh garap proyek miliaran, itu kan penghinaan. Jadi mereka tersinggung. Ini kita sedang mencoba mengobati hati yang tersinggung gitu ya. Kita insya Allah akan menguatkan itu, karena apa yang menjadi cita-cita penting saya, Turki itu mantan, kita ini calon. Turki itu mantan, kita ini dengan segala tantangan yang ada pada kita ini calon pemimpin peradaban Islam di masa yang akan datang. Tugasnya mantan banyak-banyak ngajari calon. Jadi mohon maaf Mr. Erdogan, Anda mantan. Sudah expired. Tugas berikutnya adalah mendidik calon. Calon itu adalah kita. Kita sangat optimis tentang itu. Saya kira Bu, kita semuanya berjuang, kita semuanya di semua lini berdakwah itu dengan berbagai macam cara. Kita memang belum punya seorang manajer handal untuk membuat dakwah kita ini menjadi sesuatu yang sinergis di seluruh bangsa, tapi saya kira dimulai dengan ngobrol-ngobrol kayak kita ini di masjid gini ya. Di Majelis Sejak Nabi, saya berharap hadirnya Majelis Sejak Nabi ini adalah orang-orang yang punya kiprah luar biasa yang menjadi dakwah di bidangnya masing-masing. Insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.